Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pasangan suami istri yang menipu banyak orang dengan kedok lelang arisan fiktif ditangkap. Seorang pemuda yang sudah pernah dipenjara karena kasus penggelapan kembali ditangkap karena membobol sejumlah rumah kosong. Minyak goreng subsidi minyak kita kembali langka di pasaran, sementara harga minyak goreng curah naik dari biasanya. Usai diterjang banjir bandang, sejumlah rumah warga dan rumah ibadah di Desa Sidorahayu, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan rusak. Selain itu, banjir bandang juga sempat menghantam jembatan gantung hingga terputus. Akibatnya 5 dusun terancam terisolir. Banjir bandang yang sempat menerjang Desa Sidorahayu, Kecamatan Buai, Pemaja, Kabupaten Oku Selatan, menyebabkan sejumlah rumah warga dan tempat ibadah rusak. Apalagi rumah warga yang berada di bantaran Sungai Tehmi. Setidaknya banjir bandang merusak 1 rumah ibadah dan 5 unit rumah warga. 3 rumah diantaranya bahkan hanyut terbawa arus banjir. Warga yang menjadi korban banjir untuk sementara mengungsi ke rumah saudara maupun kerabat yang berada di desa tetangga. Tak hanya rumah, banjir pun menyebabkan jembatan gantung terputus. Akibatnya akses yang menghubungkan 5 dusun terputus dan kini warga terancam terisolir. Jadi jembatan penghubung antara dusun 6 ke dusun 8, 9, 10, 11, 12 ini contoh terputuskan, dan kemudian salah satu ini adalah penunjang perekonomian masyarakat. Kemudian yang jadi beban itu adalah faktor anak sekolah, ini dari sisi jembatan. Kemudian rumah warga yang hanyut ada 3 rumah, yang rusak parah itu mungkin ada 5 atau 6, tetapi yang nampak di sekitar ini ada 2 rumah. Banjir bandang yang terjadi pada 10 Maret lalu di Desa Sidorahayu disebabkan curah hujan yang tinggi yang terjadi selama 2 hari. Warga saat ini hanya berharap pemerintah bisa membantu mereka memperbaiki rumah yang rusak dan jembatan yang terputus agar roda perekonomian warga bisa kembali normal. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan. Seorang pelaku penggelapan uang milik sebuah perusahaan penerbit buku sekolah diringkus tim reskrim dari Polres Ogan Komering, Ulu Timur. Polisi menangkap pelaku saat berada di sebuah rumah kontrakan di wilayah Belitang, Oku Timur. Sementara uang ratusan juta rupiah hasil kejahatannya dihabiskan untuk bersenang-senang. Wahyu Dwi Nugroho, warga Martapura, Kabupaten Oku Timur ini digelandang polisi ke Mapolres Ogan Komering Ulu Timur beserta dengan barang bukti buku paket berjumlah 120 eksemplar, kwitansi pembayaran dari sekolah dan sebuah gawai. Pelaku yang diringkus polisi di sebuah rumah kontrakan di Kecamatan Belitang, Kabupaten Oku Timur ini dituduh telah menggelapkan uang milik perusahaan di tempatnya bekerja. Akibatnya pihak perusahaan menderita kerugian hingga sebesar 195 juta rupiah. Pelaku merupakan karyawan dari sebuah perusahaan penerbit buku sekolah yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Modus yang digunakan pelaku dengan cara menagih uang buku ke sejumlah sekolah yang ada di Kabupaten Oku Timur. Namun uang hasil penagihan tersebut dipergunakannya untuk kepentingan pribadi. Nah, kemudian dari pelaku ini merupakan karyawan dari perusahaan tersebut yang ditugaskan sebagai sales dan juga sebagai yang melakukan penagihan ke sekolah-sekolah yang mereka jualkan buku tersebut. Kemudian dari hasil penjualan buku tersebut oleh terduga pelaku ini dilakukan penarikan atau penagihan ke tiap sekolah. Kemudian hasil dari tagihan tersebut tidak disetorkan ke perusahaan tempat di mana pelaku ini bekerja. Uang buku hasil penagihan ke sekolah-sekolah telah dihabiskan pelaku untuk bersenang-senang dan membeli sebuah sepeda motor. Di saat ada penjualan buku, ada setoran dari sekolah,
Saya pakai uangnya, Pak. Dipakai uangnya? Ya, Pak. Untuk apa makainya? Untuk kebutuhan sehari-hari sama hiburan, Pak. Hiburan? Ya, Pak. Berapa total uang yang digelapkan? Secara keseluruhan yang digelapkan 195 juta, Pak. Berapa? 195 juta. 155 juta. Atas perbuatannya, pelaku dijerat polisi dengan pasal tentang penggelapan yang ancaman hukumannya paling lama 4 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.